Pernahkah Anda membayangkan, satu orang cerdik berhadapan dengan 4 pendeta sekaligus, dan justru para pendeta itu yang pulang tanpa sepatah kata pun? Apa yang sebenarnya terjadi? Akal apa yang dipakai Abu Nawas sampai semua terdiam dan melongo? Sebelum ceritanya dimulai, like kalau kamu suka kisah Abu Nawas. Komentar kalau kamu pernah dengar cerita ini versi lain. Subscribe supaya nggak ketinggalan kisah cerdik dan kocak berikutnya. Cerita ini bukan sekadar lucu, tapi penuh sindiran cerdas khas Abu Nawas. Di awal, semua tampak berat sebelah. Tapi di akhir, justru membuat semua orang tercengang. Tonton sampai selesai. Pagi itu, kota Baghdad belum sepenuhnya ramai. Matahari baru saja naik, menyinari pasar yang mulai dipenuhi pedagang dan pembeli. Namun, di antara hiruk-pikuk biasa, ada satu kabar yang menyebar jauh lebih cepat daripada aroma roti hangat. Abu Nawas akan dihadapkan pada 4 pendeta terkenal. Orang-orang membicarakannya dengan suara berbisik, seolah takut kabar itu terlalu berat untuk diucapkan keras-keras. Keempat pendeta itu bukan orang sembarangan. Mereka dikenal sebagai pemikir tajam, ahli berbicara, dan selalu tampil percaya diri dalam setiap perdebatan. Nama mereka sering disebut di majelis ilmu dan diskusi terbuka. Banyak orang yang pernah mencoba beradu argumen dengan mereka, namun pulang dengan wajah muram dan kepala tertunduk. Nama-nama itu pun beredar dari mulut ke mulut. Pendeta Salman, yang terkenal tegas dan lurus dalam berpikir. Pendeta Yuhanna, yang pandai menyusun kata dan jebakan logika. Pendeta Musa, yang dikenal tenang namun mematikan dalam argumen. Dan terakhir, Pendeta Harits, sosok yang jarang bicara, tetapi sekali berbicara selalu membuat lawannya kehilangan arah. 4 orang sekaligus, kata seorang pedagang kain sambil menggeleng. Kalau 1 atau 2 mungkin Abu Nawas masih bisa lolos, sahut yang lain. Tapi 4, kali ini sepertinya dia benar-benar habis, tambah seorang pembeli sambil menyesap minuman. Nama Abu Nawas sendiri memang sudah terkenal di Baghdad. Ia dikenal sebagai orang yang cerdik, sering bertingkah aneh, kadang tampak malas, kadang seperti orang tak serius. Namun justru dari sikap itulah, ia sering keluar sebagai pemenang dalam situasi yang tampak mustahil. Meski begitu, kabar kali ini terasa berbeda. Bukan karena Abu Nawas berubah, tetapi karena lawannya terlalu berat. Menariknya, di tengah semua bisik-bisik dan dugaan, Abu Nawas justru terlihat santai. Ia duduk di depan rumahnya, menyesap minuman hangat, sambil memandangi jalanan. Wajahnya tidak menunjukkan kekhawatiran, apalagi ketakutan. Seolah-olah kabar besar itu bukan tentang dirinya. Seorang tetangga yang penasaran akhirnya bertanya, "Wahai Abu Nawas, apakah kau tidak khawatir?" Mereka berempat, dan semuanya terkenal. Abu Nawas menoleh perlahan. Ia tersenyum kecil, bukan senyum mengejek, bukan pula senyum penuh percaya diri. Senyum itu justru sulit ditebak artinya. "Kenapa harus khawatir?" Jawabnya ringan. "Tapi mereka akan mengujimu dengan pertanyaan-pertanyaan berat," desak si tetangga. Abu Nawas berdiri, merapikan pakaiannya, lalu berkata pelan namun jelas, "Tidak semua pertanyaan perlu dijawab dengan kata-kata." Ucapan itu terdengar sederhana, bahkan membingungkan. Tetangganya mengernyit, tak sepenuhnya paham. Namun Abu Nawas tidak menjelaskan lebih lanjut. Ia justru melangkah pergi, meninggalkan kalimat yang menggantung di udara. Sementara itu, di sudut kota lain, keempat pendeta sedang bersiap. Mereka sepakat untuk bertemu di satu tempat terbuka, agar bisa disaksikan banyak orang. Bagi mereka, ini bukan sekadar diskusi biasa. Ini adalah kesempatan untuk menguji kecerdikan seseorang yang selama ini dikenal licin dan sulit ditebak. Kalau ia benar-benar cerdas, hari ini akan terlihat, kata Pendeta Salman. Dan kalau tidak, sahut Pendeta Harits singkat, orang-orang akan tahu. Kabar tentang pertemuan itu semakin memancing rasa ingin tahu warga Baghdad. Banyak yang datang bukan untuk mencari kebenaran, melainkan ingin melihat satu hal sederhana. Apakah Abu Nawas akhirnya akan kalah? Semua tanda seolah mengarah pada satu kesimpulan. Lawan terlalu banyak, reputasi terlalu besar, dan situasi terlalu berat. Bahkan sebelum pertemuan itu dimulai, sebagian orang sudah merasa tahu hasil akhirnya. Namun, tak seorang pun menyadari bahwa di balik ketenangan Abu Nawas, ada sesuatu yang belum terucap. Sesuatu yang bukan berupa jawaban panjang, bukan pula argumen rumit. Sesuatu yang kelak justru membuat 4 pendeta itu terdiam. Dan dari sinilah semuanya bermula. Menjelang tengah hari, lapangan kecil di dekat pusat kota Baghdad mulai dipenuhi orang.
Tempat itu biasanya dipakai untuk pertemuan umum, pengumuman penting, atau diskusi terbuka. Hari itu suasananya berbeda. Warga datang bukan sekadar lewat, melainkan sengaja berhenti dan menunggu. Semua ingin menyaksikan pertemuan yang sejak pagi menjadi bahan pembicaraan. Tak lama kemudian, 4 sosok muncul dari arah yang sama. Langkah mereka teratur, wajah mereka tenang, dan cara berjalan mereka menunjukkan keyakinan yang kuat. Tanpa perlu diumumkan, orang-orang langsung tahu siapa mereka. Pendeta Salman, Pendeta Yuhana, Pendeta Musa, dan Pendeta Harits akhirnya datang bersama, tepat seperti yang dijanjikan. Pendeta Salman berjalan paling depan. Pandangannya tajam, seolah sedang menilai setiap orang yang dilalui. Di sebelahnya, Pendeta Yuhana tampak lebih santai, tetapi senyumnya penuh perhitungan. Pendeta Musa melangkah dengan tenang, tangannya terlipat rapi, sementara Pendeta Harits berjalan paling belakang, wajahnya datar dan sulit ditebak. Mereka berhenti di tengah lapangan. Tanpa suara trompet atau pengumuman resmi, kehadiran mereka sudah cukup membuat kerumunan menjadi sunyi. Pendeta Salman membuka percakapan dengan suara yang jelas dan tenang. "Kami datang untuk berdiskusi secara terbuka," katanya. "Bukan untuk mencari keributan, melainkan untuk menguji pemahaman dan kecerdasan." Beberapa orang mengangguk setuju. Kalimat itu terdengar sopan, namun semua tahu maksud sebenarnya. Ini bukan pertemuan santai. Ini adalah ujian, dan sorot mata para pendeta menunjukkan keseriusan yang tidak bisa dianggap remeh. Pendeta Yuhana lalu menambahkan, "Kami sepakat untuk mengajukan pertanyaan secara bergantian. Setiap jawaban akan didengar dengan adil." Pendeta Musa mengangguk pelan, sementara Pendeta Harits tetap diam, seolah memilih mengamati saja. Tak lama setelah itu, Abu Nawas muncul dari sisi lapangan. Berbeda dengan keempat pendeta yang tampil rapi dan penuh wibawa, Abu Nawas datang dengan langkah santai. Pakaiannya sederhana, wajahnya tenang, dan di tangannya ada sebuah tongkat kecil yang tampak lebih seperti teman jalan daripada alat apapun. Beberapa orang berbisik saat melihatnya. "Itu dia." Kelihatannya biasa saja. Apa dia sadar sedang berhadapan dengan siapa? Abu Nawas berhenti tidak jauh dari para pendeta. Ia menundukkan kepala sedikit, sebagai tanda hormat, lalu berdiri dengan posisi rileks. Tidak ada sikap menantang, tidak pula gestur berlebihan. Sikapnya justru membuat suasana semakin sulit ditebak. Pendeta Salman menatapnya dan berkata, "Wahai Abu Nawas, kau tahu alasan kami datang." Abu Nawas mengangguk. "Aku tahu." Pendeta Harits akhirnya berbicara. Suaranya rendah namun jelas. "Kami ingin kejelasan, bukan permainan." Abu Nawas tersenyum kecil. Kejelasan tidak selalu datang dari kata-kata panjang. Jawaban itu membuat beberapa orang saling pandang. Pendeta Yuhana sedikit mengangkat alis, seolah menangkap sesuatu yang ganjil dari cara bicara Abu Nawas. Namun ia tidak langsung menanggapi. Sebelum pertanyaan dimulai, Pendeta Musa berkata, "Agar adil, kita sepakati satu hal. Tidak ada gangguan, tidak ada teriakan dari penonton." Kerumunan mengangguk. Suasana pun semakin tertib. Abu Nawas lalu berkata dengan nada ringan, "Aku setuju. Tapi izinkan aku bertanya satu hal terlebih dahulu." 4 pendeta saling pandang. Lalu Pendeta Salman menjawab, "Silakan." Abu Nawas melirik ke sekeliling, lalu berkata, "Apakah hari ini kita datang untuk saling mengalahkan, atau untuk saling memahami?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Tidak ada yang langsung menjawab. Beberapa penonton terlihat bingung, sementara para pendeta terdiam sejenak. Pendeta Yuhana akhirnya tersenyum tipis. "Kita akan lihat dari jalannya diskusi," katanya. Abu Nawas mengangguk pelan. Ia tidak menambahkan apapun. Ia justru memejamkan mata sebentar, seolah menyiapkan diri, lalu berdiri dengan sikap yang sama tenangnya seperti saat datang. Saat itu, semua orang merasa satu hal yang sama. Pertemuan ini tidak akan berjalan seperti diskusi biasa. Ada sesuatu yang berbeda dari sikap Abu Nawas. Bukan karena ia tampak berani, melainkan karena ia tampak tidak terburu-buru. Dan ketika Pendeta Salman menarik napas untuk mengajukan pertanyaan pertama, seluruh lapangan kembali sunyi. Semua mata tertuju ke tengah. Babak yang sebenarnya baru saja dimulai. Setelah suasana lapangan benar-benar sunyi, Pendeta Salman melangkah setengah langkah ke depan. Ia tidak terburu-buru. Tatapannya menyapu kerumunan, seolah ingin memastikan semua mata tertuju pada satu titik.
Lalu pandangannya kembali tertuju pada Abu Nawas yang berdiri tenang di hadapannya. "Baik," kata Pendeta Salman dengan suara mantap, "aku akan memulai." Orang-orang menahan napas. Ini adalah momen yang sejak tadi ditunggu. Pertanyaan pertama biasanya menjadi penentu arah seluruh pertemuan. Jika Abu Nawas tersandung di awal, tekanan selanjutnya akan jauh lebih berat. Pendeta Salman mengangkat tangannya sedikit, lalu berkata, "Wahai Abu Nawas, jawab dengan jujur dan jelas. Menurutmu, mana yang lebih dahulu ada, akal manusia atau pengetahuan yang ia pelajari?" Pertanyaan itu terdengar sederhana, namun segera terasa berat. Beberapa penonton saling pandang. Ada yang mengernyit, ada pula yang langsung mencoba menjawab dalam hati. Pertanyaan itu bukan sekadar tentang urutan, melainkan tentang dasar pemikiran manusia. Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia tidak mengangguk, tidak menggeleng. Ia hanya berdiri, memandang Pendeta Salman dengan tenang. Wajahnya datar, napasnya teratur. Detik demi detik berlalu, dan lapangan tetap sunyi. Beberapa orang mulai gelisah. "Kenapa dia diam?" bisik seseorang. "Mungkin sedang berpikir," sahut yang lain. "Atau jangan-jangan, dia bingung." Pendeta Salman sedikit menyipitkan mata. Ia menunggu, tetapi tetap menjaga sikap tenang. Tidak ada desakan, tidak ada ulang pertanyaan. Namun semakin lama Abu Nawas diam, semakin aneh suasananya. Abu Nawas lalu menurunkan pandangannya ke tanah. Ia menghela napas pelan, kemudian menutup kedua matanya. Gerakan itu sederhana, tetapi justru membuat perhatian semakin tertuju padanya. Tidak ada satupun kata keluar dari mulutnya. Pendeta Yuhanna mulai mengamati dengan lebih serius. Ia tidak tampak puas, tetapi juga tidak terburu-buru. Sementara Pendeta Musa menyilangkan tangan, mencoba membaca maksud di balik sikap diam itu. Pendeta Harits tetap berdiri tegak, ekspresinya sulit dibaca. Kerumunan mulai bergerak pelan. Ada yang berdiri jinjit, ada yang maju selangkah. Semua ingin memastikan mereka tidak melewatkan sesuatu. Namun tetap saja, Abu Nawas belum berbicara. Beberapa saat kemudian, Pendeta Salman akhirnya berkata, "Apakah kau membutuhkan waktu?" Abu Nawas membuka matanya. Ia menatap Pendeta Salman, lalu menggeleng pelan. Tetap tanpa kata. Jawaban tanpa suara itu justru membuat suasana semakin tegang. Pendeta Yuhanna mencondongkan badan sedikit ke depan, lalu berkata, "Jika kau menolak menjawab, katakanlah." Abu Nawas menoleh ke arah Pendeta Yuhanna. Ia tersenyum tipis, lalu kembali berdiri diam. Tidak ada penolakan, tidak ada persetujuan. Hanya diam. Beberapa penonton mulai salah paham. "Ini debat, bukan permainan tebak gerak," gumam seseorang. "Kenapa dia tidak bicara saja?" Biasanya Abu Nawas banyak akal, tapi kali ini aneh. Pendeta Musa akhirnya berkata dengan nada lebih lembut, "Mungkin maksudnya, pertanyaan ini tidak bisa dijawab singkat." Abu Nawas melirik ke arah Pendeta Musa, lalu mengangguk sekali. Hanya satu gerakan kecil, tetapi cukup untuk memancing berbagai tafsir. Pendeta Harits, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. "Diam juga bisa menjadi jawaban," katanya singkat. Ucapan itu membuat kerumunan kembali tenang. Beberapa orang mulai berpikir ulang. Mungkin sikap Abu Nawas bukan tanda kebingungan, melainkan sesuatu yang disengaja. Pendeta Salman menghela napas pelan. "Baik," katanya. "Jika begitu, kita lanjutkan." Ia tidak menekan, tidak memaksa. Namun dalam hatinya, ia mulai menyadari satu hal. Abu Nawas tidak sedang menghindar. Ia sedang memilih caranya sendiri. Sementara Abu Nawas tetap berdiri di tempatnya, tenang dan tidak tergoyahkan. Ia tahu semua mata mengawasinya. Ia tahu bisik-bisik mulai bermunculan. Namun ia juga tahu, momen ini belum saatnya berbicara. Dan tanpa disadari siapapun, sejak pertanyaan pertama itu dilontarkan, arah pertemuan telah berubah. Bukan para pendeta yang mengendalikan suasana, melainkan keheningan yang diciptakan Abu Nawas. Bab berikutnya akan membuktikan bahwa diamnya Abu Nawas bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari kebingungan yang lebih besar. Setelah pertanyaan pertama dibiarkan menggantung tanpa jawaban lisan, suasana di lapangan berubah. Keheningan yang tadi terasa aneh kini mulai menjadi tekanan.
Para pendeta menyadari bahwa satu pertanyaan saja tidak cukup untuk menggoyahkan Abu Nawas. Maka mereka sepakat, tanpa perlu berbicara satu sama lain, untuk melanjutkan dengan cara berbeda. Pendeta Yuhana maju selangkah. Wajahnya kini tidak lagi sekadar ramah, melainkan penuh perhitungan. Ia menatap Abu Nawas dan berkata, "Baik, jika satu pertanyaan belum cukup, mari kita lanjutkan." Ia tidak menunggu persetujuan. Dengan nada tenang namun cepat, ia melontarkan pertanyaan kedua. Jika kebenaran itu satu, mengapa pemahaman manusia bisa berbeda-beda? Pertanyaan itu langsung disusul oleh pendeta Musa yang tidak mau memberi jeda terlalu lama. Dan jika perbedaan itu wajar, bagaimana kita tahu mana yang paling mendekati kebenaran? Belum sempat suasana mereda, pendeta Harits menambahkan dengan suara rendah, "Apakah diam berarti paham? Atau justru tanda tidak tahu?" Tiga pertanyaan datang hampir bersamaan. Kerumunan terdiam. Banyak orang mulai merasa ini bukan lagi diskusi santai, melainkan ujian ketahanan. Setiap pertanyaan seperti batu kecil yang dilemparkan berturut-turut, tanpa memberi ruang untuk bernapas. Namun Abu Nawas tetap berdiri di tempatnya. Ia tidak memotong, tidak menyela. Tatapannya berpindah dari satu pendeta ke pendeta lain. Saat pendeta Yuhana berbicara, ia mendengarkan. Saat pendeta Musa bertanya, ia menoleh. Saat pendeta Harits menyela, ia mengangguk pelan. Semua dilakukan tanpa sepatah kata pun. Beberapa penonton mulai memperhatikan detail kecil. Cara Abu Nawas mendengarkan berbeda dari orang yang terpojok. Ia tidak gelisah, tidak menghindar. Justru seolah ia benar-benar menyerap setiap pertanyaan dengan tenang. Pendeta Salman yang sejak tadi mengamati akhirnya ikut berbicara lagi. "Wahai Abu Nawas," katanya, "kami bertanya bukan untuk mendesak, tetapi untuk memahami. Jika kau punya jawaban, sekaranglah saatnya." Abu Nawas menatap pendeta Salman cukup lama. Lalu ia tersenyum kecil, seperti orang yang baru saja mendengar sesuatu yang menarik. Namun lagi-lagi, ia memilih diam. Kerumunan mulai bergeser. Ada yang menghela napas panjang, ada yang menyilangkan tangan. Sebagian mulai merasa heran, sebagian lain mulai merasa terhibur. Situasi ini tidak berjalan seperti yang mereka bayangkan. Pendeta Yuhana sedikit mengernyit. Ia menoleh ke pendeta Musa dan berkata pelan. Dia mendengarkan terlalu tenang untuk seseorang yang terdesak. Pendeta Musa mengangguk tipis. Seolah-olah pertanyaan-pertanyaan ini justru sedang ia kumpulkan, balasnya. Pendeta Harits tetap diam, tetapi sorot matanya kini lebih tajam. Ia memperhatikan gerak-gerik Abu Nawas dengan saksama, seolah mencari celah yang belum terlihat. Sementara itu, Abu Nawas perlahan mengangkat tangannya. Gerakan itu membuat semua orang kembali fokus. Beberapa penonton mengira ia akhirnya akan berbicara. Namun yang terjadi justru berbeda. Abu Nawas mengangkat satu jari, lalu menunjuk ke arah kerumunan. Setelah itu ia mengusap dadanya sebentar, kemudian menurunkan tangannya kembali ke sisi tubuhnya. Tidak ada suara, tidak ada penjelasan. Isyarat itu membuat suasana kembali hening. Orang-orang saling pandang, mencoba menafsirkan. Ada yang menganggap itu tanda bahwa jawaban ada di dalam diri masing-masing. Ada pula yang mengira Abu Nawas sedang menyindir bahwa pertanyaan terlalu banyak untuk satu jawaban. Pendeta Yuhana menarik napas dalam-dalam. "Apakah itu jawabanmu untuk semuanya?" tanyanya. Abu Nawas tidak mengangguk, tidak pula menggeleng. Ia hanya berdiri dengan sikap yang sama tenangnya. Seolah isyarat tadi sudah cukup. Pendeta Salman mulai menyadari bahwa strategi bertanya terus-menerus justru tidak membuat Abu Nawas terpojok. Sebaliknya, semakin banyak pertanyaan, semakin sulit mereka menebak arah pikirannya. Kerumunan kini terbagi dua. Ada yang mulai menganggap Abu Nawas aneh, ada pula yang mulai melihat kecerdikan tersembunyi di balik sikap diamnya. Tanpa disadari, perhatian tidak lagi tertuju pada isi pertanyaan, melainkan pada reaksi para pendeta sendiri. Dan di titik itulah, suasana mulai berbalik. Bukan Abu Nawas yang terlihat diuji, melainkan para penanya yang perlahan kehilangan kendali atas jalannya pertemuan. Setelah rangkaian pertanyaan panjang dan isyarat singkat yang memancing tafsir, suasana lapangan tidak lagi sama. Jika sebelumnya orang-orang datang untuk menyaksikan Abu Nawas diuji, kini mereka justru menunggu satu hal dengan penuh rasa ingin tahu, apa langkah berikutnya yang akan ia lakukan. Udara terasa lebih panas, bukan karena matahari, melainkan karena ketegangan yang menggantung.
Keempat pendeta berdiri dengan posisi masing-masing. Tidak ada yang berbicara. Untuk pertama kalinya sejak pertemuan dimulai, merekalah yang menunggu. Di tengah keheningan itu, Abu Nawas menggeser kakinya sedikit ke depan. Gerakan kecil, tetapi cukup untuk menarik perhatian semua orang. Ia lalu meluruskan punggungnya, seolah ingin memastikan semua orang melihatnya dengan jelas. Perlahan, Abu Nawas mengangkat tangan kanannya. Ia tidak menunjuk siapapun, tidak pula memberi isyarat tergesa-gesa. Tangannya terangkat dengan gerakan tenang, lalu berhenti di udara. Beberapa penonton menahan napas, mengira ia akan mulai berbicara. Namun lagi-lagi, tidak ada suara. Abu Nawas kemudian mengubah gerakannya. Tangannya yang tadi terangkat kini menunjuk ke langit. Ia menatap ke atas sejenak, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke depan. Setelah itu, tangannya turun dan menunjuk ke tanah tempat ia berdiri. Kerumunan mulai berbisik pelan. Apa maksudnya? Langit dan bumi. Awal dan akhir. Belum sempat ada kesimpulan, Abu Nawas melanjutkan. Ia meletakkan tangannya di dadanya sendiri, tepat di atas jantung. Ia menepuknya pelan satu kali, lalu menurunkan tangannya. Dan terakhir, dengan gerakan yang paling mengejutkan, Abu Nawas menutup mulutnya sendiri menggunakan telapak tangan. Gerakannya tegas, jelas, dan penuh makna. Ia menahan posisi itu beberapa detik, lalu menurunkan tangannya perlahan. Semua itu dilakukan tanpa sepatah kata pun. Lapangan benar-benar sunyi. Tidak ada yang berani berbicara lebih dulu. Isyarat itu terlalu jelas untuk diabaikan, tetapi terlalu terbuka untuk dimaknai dengan satu jawaban saja. Pendeta Yuhana terlihat paling gelisah. Ia mengusap janggutnya pelan, lalu menoleh ke pendeta Musa. Dia sedang menjelaskan sesuatu, bisiknya, tapi dengan cara yang tidak biasa. Pendeta Musa mengangguk, matanya masih tertuju pada Abu Nawas. Langit, bumi, hati, dan diam, katanya pelan, seperti urutan pemahaman. Pendeta Harits menyipitkan mata. Ia tidak bicara, tetapi ekspresinya berubah. Tidak lagi datar, melainkan penuh pertimbangan. Ia menoleh ke pendeta Salman, seolah menunggu reaksi pemimpin mereka. Pendeta Salman menarik napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya sejak pertemuan dimulai, ia tampak ragu. Bukan ragu karena takut, melainkan karena ia merasa sedang berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa diserang dengan pertanyaan biasa. Sementara itu, kerumunan mulai terpecah dalam tafsir. Akal berasal dari atas, hidup di bumi, dipahami lewat hati, dan dijaga dengan diam, kata seseorang dengan penuh keyakinan. Tidak, sahut yang lain, itu artinya kita terlalu banyak bicara, padahal jawabannya ada di dalam diri. Abu Nawas mendengar semua itu, tetapi tidak bereaksi. Ia berdiri tenang, membiarkan setiap orang menafsirkan sendiri. Sikapnya justru seperti orang yang sudah selesai menyampaikan maksudnya. Pendeta Yuhana akhirnya berkata dengan suara cukup keras, "Apakah isyarat itu jawabanmu atas semua pertanyaan kami?" Abu Nawas menoleh perlahan ke arahnya. Ia tidak menjawab. Ia hanya mengangkat bahu sedikit, lalu kembali berdiri tegak. Isyarat itu sederhana, namun maknanya terasa luas. Pendeta Musa menghela napas. "Jika ini permainan," katanya, "maka ini permainan yang sangat rapi." Pendeta Harits akhirnya berbicara, suaranya rendah namun jelas. "Dia tidak sedang bermain. Dia sedang memaksa kita berpikir sendiri." Ucapan itu membuat suasana semakin berat. Para pendeta mulai menyadari bahwa mereka tidak lagi berada di posisi mengendalikan. Isyarat Abu Nawas telah memindahkan beban jawaban dari satu orang ke banyak orang. Tanpa satu kata pun, Abu Nawas berhasil melakukan sesuatu yang jarang terjadi, membuat para penanya sibuk menjawab pertanyaan mereka sendiri. Dan di titik inilah, sesuatu yang tidak terduga mulai tumbuh, bukan pada Abu Nawas, tetapi pada wajah keempat pendeta itu. Keraguan yang pelan-pelan berubah menjadi keheranan. Setelah rangkaian isyarat Abu Nawas yang sederhana namun penuh makna, suasana lapangan berubah drastis. Jika sebelumnya keempat pendeta berdiri sebagai satu kesatuan, kini terlihat jelas bahwa masing-masing dari mereka mulai memikul beban tafsirnya sendiri. Tidak ada lagi keserempakan sikap. Yang tersisa hanyalah kebingungan yang pelan-pelan muncul ke permukaan. Pendeta Salman memecah keheningan lebih dulu. Ia melangkah maju setengah langkah, lalu berhenti. Gerakannya ragu, tidak sekuat saat ia membuka pertemuan tadi. "Isyaratmu," katanya sambil menatap Abu Nawas,
terlalu terbuka untuk ditafsirkan. Setiap orang bisa melihat makna yang berbeda. Abu Nawas tidak menjawab. Ia hanya menatap balik dengan ekspresi tenang, seolah ingin berkata bahwa perbedaan tafsir itulah inti dari semuanya. Pendeta Yuhana menggeleng pelan. Ia menoleh ke arah Pendeta Salman. Justru disitulah masalahnya, katanya. Kita datang untuk jawaban, bukan teka-teki. Pendeta Musa yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Nada suaranya tetap lembut, tetapi kali ini terdengar lebih dalam. Mungkin, katanya perlahan, kita terlalu sibuk mencari jawaban yang sama, padahal pemahaman tidak selalu harus ragam. Ucapan itu membuat Pendeta Yuhana menoleh cepat. Apakah kau sedang membela caranya? Tanyanya. Pendeta Musa tidak langsung menjawab. Ia memandang Abu Nawas sejenak, lalu kembali ke arah Yuhana. Aku hanya mengatakan bahwa caranya membuat kita berpikir, balasnya. Pendeta Harits yang sejak awal paling sedikit berbicara, kini justru terlihat paling gelisah. Ia menyilangkan tangan, lalu membukanya lagi. Pandangannya berpindah dari satu pendeta ke pendeta lain. Sejak kapan kita saling berdebat di depan orang banyak? Katanya singkat. Kalimat itu seperti cermin yang tiba-tiba dihadapkan ke wajah mereka. Kerumunan yang sejak tadi diam kini mulai menangkap perubahan suasana. Beberapa orang saling pandang, menyadari bahwa sesuatu telah bergeser. Pendeta Salman menghela napas panjang. Kita tidak datang untuk berselisih, katanya, lebih kepada dirinya sendiri. Namun Pendeta Yuhana terlihat tidak puas. Kalau begitu, minta dia bicara, katanya sambil menunjuk Abu Nawas. Satu kalimat saja, itu tidak berlebihan. Semua mata kembali tertuju pada Abu Nawas. Ia berdiri dengan posisi yang sama, tidak berubah. Lalu, perlahan, ia menggeleng pelan. Bukan dengan sikap menantang, melainkan seperti orang yang menolak dengan sopan. Reaksi itu justru memperparah kebingungan. Pendeta Musa mengusap dagunya. Dia tidak menolak menjawab, katanya pelan. Dia hanya menolak cara kita meminta. Pendeta Harits menatap Musa. Dan cara apa itu? Musa menjawab tanpa menoleh. Cara yang ingin menang, bukan memahami. Kata-kata itu menggantung di udara. Tidak ada yang langsung menimpali. Bahkan Pendeta Yuhana terdiam sesaat, seolah memikirkan ulang sikapnya sendiri. Kerumunan kini semakin fokus. Tidak ada sorakan, tidak ada bisik keras. Orang-orang mulai merasakan bahwa peristiwa ini bukan lagi tentang siapa paling pandai berbicara, melainkan tentang siapa yang paling mampu menahan diri. Pendeta Salman menurunkan bahunya sedikit. Nada suaranya kini jauh lebih tenang. Wahai Abu Nawas, katanya, jika kau memang ingin kami memahami sesuatu, setidaknya beri petunjuk yang tidak membuat kami saling berbeda arah. Abu Nawas mengangkat alisnya sedikit. Ia lalu melangkah satu langkah kecil ke depan. Gerakan itu cukup untuk membuat semua orang kembali tegang. Namun alih-alih memberi isyarat baru, ia justru menatap keempat pendeta satu persatu, cukup lama, seolah sedang menimbang sesuatu. Tatapan itu membuat masing-masing pendeta merasa sedang ditanya, tanpa ada pertanyaan yang diucapkan. Pendeta Yuhana akhirnya menunduk pelan. Aku merasa, katanya lirih, seperti sedang menjawab pertanyaan sendiri. Pendeta Musa mengangguk. Aku juga. Pendeta Harits tidak berkata apa-apa, tetapi ekspresinya berubah. Ketegangan di wajahnya perlahan mengendur, digantikan rasa heran yang jujur. Dan untuk pertama kalinya, Pendeta Salman tidak langsung memimpin. Ia justru berdiri diam, seolah kehilangan kata yang tepat. Abu Nawas kembali ke posisi semula. Ia tidak tersenyum lebar, tidak pula menunjukkan kemenangan. Sikapnya tetap sama, tenang dan sederhana. Namun dampaknya jelas terasa. Empat pendeta yang datang dengan keyakinan penuh, kini berdiri dalam keheningan yang tidak mereka rencanakan. Pada saat itulah, banyak orang di kerumunan mulai menyadari satu hal penting. Perdebatan ini tidak lagi bergerak maju dengan pertanyaan, melainkan terhenti oleh kesadaran. Keheningan yang tercipta di lapangan terasa berbeda dari sebelumnya. Jika tadi diam terasa sebagai tekanan, kini diam justru berubah menjadi ruang berpikir. Tidak ada lagi nada tinggi, tidak ada saling potong pembicaraan. Empat pendeta itu berdiri dalam jarak yang sama, namun pikiran mereka jelas tidak lagi sejalan. Pendeta Salman menatap tanah cukup lama. Ia menarik napas, lalu menghembuskannya perlahan, seolah sedang melepaskan sesuatu yang berat. Saat ia kembali mengangkat wajahnya, sorot matanya tidak lagi setegas di awal pertemuan.
Sejak tadi, katanya akhirnya, aku merasa seperti sedang berbicara, tapi tidak benar-benar mendengar. Kalimat itu membuat pendeta Yuhanna menoleh. Ia tampak terkejut, bukan pada kata-kata itu, melainkan pada siapa yang mengucapkannya. Selama ini, Salman dikenal sebagai sosok yang paling yakin pada pendiriannya. Pendeta Yuhanna lalu tersenyum kecut. Aku pun merasakannya, katanya. Pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan terasa cerdas, tapi entah kenapa tidak memberi kepastian. Pendeta Musa mengangguk pelan. Ia melangkah sedikit ke depan, lalu berkata dengan suara yang tetap tenang. Mungkin karena kita terlalu fokus pada jawaban yang ingin kita dengar. Pendeta Harits, yang sejak tadi paling jarang berbicara, akhirnya mengangkat kepala. Atau, katanya singkat, karena kita lupa bahwa tidak semua hal perlu dijelaskan dengan kata-kata. Ucapan itu membuat suasana semakin hening. Beberapa orang di kerumunan tampak terkejut. Mereka tidak menyangka para pendeta yang datang dengan keyakinan penuh kini justru saling menguatkan keraguan satu sama lain. Semua mata kembali tertuju pada Abu Nawas. Ia masih berdiri di tempat yang sama. Tidak ada perubahan sikap, tidak ada gestur tambahan. Seolah apapun yang terjadi saat ini bukan hasil dari rencana rumit, melainkan akibat alami dari apa yang sudah berlalu. Pendeta Salman menatap Abu Nawas cukup lama, lalu berkata, "Wahai Abu Nawas, kau tidak menjawab dengan kata-kata, tetapi membuat kami berbicara lebih banyak dari biasanya." Abu Nawas tersenyum kecil. Senyum itu bukan senyum kemenangan, melainkan senyum orang yang merasa cukup. Pendeta Yuhanna melangkah maju satu langkah. Ia mengangkat tangan, bukan untuk bertanya, melainkan memberi isyarat agar kerumunan tetap tenang. "Kami datang ke sini dengan niat menguji," katanya lantang. Namun yang terjadi, justru kami yang diuji oleh keheningan. Kerumunan mulai bergumam pelan. Beberapa orang saling pandang, menyadari bahwa arah pertemuan ini sudah jauh berbeda dari dugaan awal. Pendeta Musa menambahkan, "Isyarat-isyaratmu," katanya sambil menoleh ke arah Abu Nawas, "tidak memberi kami jawaban yang sama, tapi justru membuat kami sadar bahwa kami tidak sepenuhnya sepakat satu sama lain." Pendeta Harits mengangguk. "Dan itu bukan hal yang mudah untuk diakui," katanya jujur. Pendeta Salman lalu melangkah ke depan, berdiri sejajar dengan Abu Nawas. Ia tidak menantang, tidak pula merendahkan diri. Ia berdiri sebagai seseorang yang sedang mengambil keputusan penting. "Di hadapan orang banyak ini," katanya dengan suara yang jelas, "aku mengakui bahwa kami tidak mendapatkan jawaban seperti yang kami harapkan. Bukan karena engkau kalah, tetapi karena kami menyadari batas kami sendiri." Pengakuan itu membuat lapangan benar-benar sunyi. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada ejekan, hanya rasa heran yang menyebar pelan-pelan di wajah para penonton. Pendeta Yuhanna dan Musa mengangguk setuju. Bahkan pendeta Harits, yang biasanya dingin, terlihat menarik napas lega. "Kami memilih berhenti," lanjut pendeta Salman. "Bukan karena kehabisan pertanyaan, tetapi karena kami kehabisan cara untuk memaksakan makna." Semua orang kini menyadari bahwa ini adalah titik puncak pertemuan. Tidak ada pemenang yang diumumkan, tidak ada kekalahan yang dipermalukan. Namun satu hal jelas, suasana telah berbalik sepenuhnya. Abu Nawas akhirnya melakukan sesuatu yang berbeda. Ia menundukkan kepala sedikit, sebagai tanda hormat. Tidak ada pidato panjang, tidak ada penjelasan tambahan. Sikap itu justru terasa lebih kuat daripada 1000 kata. Pendeta Salman menatapnya sekali lagi, lalu berkata pelan, "Kadang, yang paling sulit bukan menjawab pertanyaan, tetapi menerima bahwa kita belum siap mendengar jawabannya." Keempat pendeta itu lalu melangkah pergi bersama. Tidak tergesa-gesa, tidak pula menoleh ke belakang. Wajah mereka tidak menunjukkan kekalahan, melainkan keheranan yang masih tersisa. Kerumunan perlahan bubar. Orang-orang pulang dengan pikiran penuh tanda tanya, namun juga dengan rasa puas yang sulit dijelaskan. Dan di tengah lapangan yang mulai sepi, Abu Nawas berdiri sendiri, tetap sederhana seperti saat ia datang. Apa yang sebenarnya ia maksud dengan semua isyarat itu? Lapangan yang tadi dipenuhi orang kini perlahan kosong. Debu-debu halus beterbangan tertiup angin sore, meninggalkan jejak langkah para penonton yang pulang dengan wajah penuh pikiran. Keempat pendeta sudah jauh meninggalkan tempat itu, berjalan beriringan tanpa percakapan panjang. Tidak ada perdebatan lanjutan, tidak ada penjelasan tambahan. Semua seolah selesai dengan sendirinya. Abu Nawas masih berdiri di tempatnya. Ia tidak mengejar, tidak memanggil,
dan tidak berusaha menjelaskan apapun. Ia hanya memandang sekeliling, memastikan tidak ada lagi mata yang menunggu jawaban darinya. Setelah merasa cukup sepi, ia pun menghela napas panjang, lalu duduk santai di sebuah batu besar di pinggir lapangan. Tak lama kemudian, beberapa orang yang sejak awal mengikuti pertemuan itu mendekat. Mereka bukan pendeta, bukan pula ahli debat. Mereka hanyalah warga biasa yang diliputi rasa penasaran. Salah satu dari mereka akhirnya memberanikan diri bertanya, "Wahai Abu Nawas, sebenarnya apa maksud semua isyaratmu tadi?" Abu Nawas menoleh. Wajahnya tampak jauh lebih santai dibanding saat berdiri di hadapan para pendeta. Ia tersenyum lebar, senyum yang benar-benar berbeda dari senyum tipis penuh teka-teki sebelumnya. Ia menggaruk kepalanya pelan, lalu berkata, "Isyarat yang mana?" Orang-orang saling pandang. Yang menunjuk langit, tanah, dada, dan menutup mulut itu, jawab seseorang cepat. Abu Nawas tertawa kecil. "Oh itu," katanya ringan. "Kalian benar-benar ingin tahu?" Beberapa orang mengangguk bersamaan. Abu Nawas berdiri, menepuk-nepuk pakaiannya yang berdebu, lalu berkata dengan nada jujur tanpa hiasan, "Sebenarnya aku cuma sedang bingung." Semua orang terdiam. "Bingung?" ulang mereka hampir bersamaan. "Iya," jawab Abu Nawas santai. "Aku lapar, haus, kepalaku penuh pertanyaan mereka, dan aku tidak tahu harus menjawab yang mana dulu." Ia menunjuk ke langit. "Itu aku berharap cepat selesai." Ia menunjuk ke tanah. "Itu kakiku sudah pegal berdiri lama." Ia menepuk dadanya. "Itu perutku yang sudah minta diisi." Lalu ia menutup mulutnya sambil tersenyum. "Dan itu, karena kalau aku bicara sembarangan, pasti ada saja yang tidak puas." Beberapa orang langsung terbelalak. Sesaat kemudian, tawa pun pecah. Bukan tawa mengejek, melainkan tawa lega. Tawa orang-orang yang akhirnya mengerti bahwa apa yang mereka anggap rumit, ternyata berawal dari hal yang sangat sederhana. Seseorang tertawa sambil berkata, "Jadi, semua makna dalam itu hanya kebetulan." Abu Nawas mengangkat bahu. "Aku tidak pernah melarang siapapun untuk berpikir," katanya. "Kalau mereka menemukan makna yang dalam, itu karena pikiran mereka sendiri." Orang lain bertanya lagi, "Lalu kenapa para pendeta itu sampai terdiam dan menyerah?" Abu Nawas tersenyum sambil duduk kembali. Karena mereka terlalu sibuk mencari jawaban yang besar, sampai lupa bahwa tidak semua pertanyaan harus dimenangkan. Ia menatap ke arah jalan tempat keempat pendeta tadi pergi. "Kadang," lanjutnya, "orang kalau bukan karena tidak tahu apa-apa, tapi karena tidak siap menerima bahwa jawabannya tidak sesuai harapan." Orang-orang mengangguk pelan. Kini semuanya terasa masuk akal. Abu Nawas lalu berdiri lagi, mengambil tongkat kecilnya, dan berkata, "Kalau kalian bertanya padaku, siapa yang menang hari ini, aku juga tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti," tambahnya sambil tersenyum nakal, "aku pulang dengan perut lapar yang belum terjawab." Tawa kembali pecah. Abu Nawas melangkah pergi dengan langkah ringan, seolah tidak pernah terjadi peristiwa besar hari itu. Tidak ada kebanggaan berlebihan, tidak ada cerita kepahlawanan. Hanya seorang lelaki sederhana yang tahu kapan harus berbicara, dan kapan harus diam. Dan sejak hari itu, orang-orang Baghdad sering mengingat satu pelajaran kecil dari kisah tersebut. Kadang keheningan lebih kuat daripada debat panjang, dan kesederhanaan lebih tajam daripada argumen rumit. Begitulah Abu Nawas. Bukan karena ia selalu punya jawaban, melainkan karena ia tahu, tidak semua jawaban perlu diucapkan. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai selesai. Semoga kisah Abu Nawas kali ini bisa menghibur, memberi senyum, dan sedikit bahan renungan ringan. Kalau kamu menikmati ceritanya, jangan lupa like videonya sebagai dukungan. Tulis komentar di bawah kalau ada bagian favorit atau pendapatmu tentang kisah ini. Dan pastikan untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita lucu, klasik, dan penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Terima kasih, dan semoga harimu menyenangkan.